Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa taala for giving us a very good chance today. Salawat and salutation, of course, always be to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We're saying Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Do hope that both of your parents are now in a good conditions, in healthy conditions like you, without any obstacles or something which is not nice. Do hope that you are in very great conditions. Nah, sekalian, alhamdulillah, today we are going to have our 9th meeting 9. Ini silakan fulfilling the attendance list dulu. Sudah saya upload di sana. Silakan diisi absen sebentar sambil menunggu kita 17 of 31 actually. We should be 31. Harus 31 sebetulnya. Ya silakan isi absen sebentar. Ya, isi absen sebentar. Oke, suara lagu terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Siap. Saya absen isi dulu. Lagi yang kuharap darimu, jauh di mata ku tahu, dekat di hati kau tahu, tapi kini kau lupakan janjimu. Don't forget your promise, because promise is a debt. If you forget your promise, you will be judged or will be punished in the end of our life if we forget our promise, because promise is a debt. Debt should be paid. Gitulah teman sekalian ceritanya itu. Good, Nanda. We have done our last basic competence. Kita hari ini harus melanjutkan ke kompetensi selanjutnya, yaitu explanation text. Ini dia. Ini kata kita, yaitu text explanation. Nanda, ingat explanation text itu merupakan one kind of 13 text we know in English. Saya tutup dulu pintu ya biar nggak berisik ya. We have 13 texts in English, and one of those 13 is explanation text, yaitu teks eksplanasi. In bahasa Indonesia, of course, you have studied this kind of text, but in English maybe a little bit different. Ya minimal kosakatanya berbeda karena ini English. Tapi philosophy, the basic foundation, the foundation of the philosophy itu sama-sama eksplanasi, menjelaskan. Ustaz, apa yang dijelaskan? Ingat, explanation text explains things. Nah, things-nya itu adalah biasanya natural phenomena or social phenomena. Ingat, fenomena adalah bentuk jamak dari phenomenon. Data bentuk jamak dari datum. Alumni ada alumnus, alumni. Datum, data. Phenomenon, fenomena. Ya, ini fenomena. Fenomena, natural phenomena adalah natural phenomena. Ini bacanya fenomena gitu. Ini adalah kejadian alam. Kejadian alam itu seperti gambarnya ini. Ini gambar apa nih kira-kira? Saya nanya ke Mas siapa dah? Mas Rama dulu. Gambar apa nih? Kayak sepotong kue ini kayaknya. Longsor. Ya, gambar apa itu? Kayak longsor ya. Ini adalah bukan sepotong kue, it's not a piece of cake, tapi ini adalah gambar gunung berapi, terjadinya gunung berapi.
Ada lahar panas, tekanan tinggi, akhirnya tanah terangkat, larva lahar di sini, nah seperti ini. Nah, proses seperti ini diterangkan menggunakan sebuah teks yang namanya terjadilah namanya explanation text. Explaining, telling us the process of things happen, the process of formation of something. Nah, kalau ini ada corona juga ya, proses terjadinya corona ya apa ini ya? Belum ada yang tahu bagaimana corona terjadi. Tiba-tiba muncul aja di Wuhan sana, ikut naik pesawat ke sini, nyampailah di sini wah. Ya, social fenomena ini kejadian fenomena sosial, peristiwa apa misalnya? Kejadian kenakalan remaja, jurnal delinquency. Nah, ini bisa diceritakan menggunakan explanation text. Ingat, itu menceritakan bagi kita bagaimana dan mengapa, how and why. Struktur umumnya, teks eksplanasi ini ada 3. Paragraf awal, atas awal pasti isinya adalah pernyataan umum. General statement. General statement itu menggambarkan fenomena yang akan dijelaskan, yaitu menstate ya, menyatakan dulu. Kita akan bahas tentang earthquake, sudah berarti earthquake. Tidak akan membahas tentang banjir, yang dibahas adalah gempa bumi. Nah, gitu. Selanjutnya bawahnya adalah detail-detail penjelasan tentang gempa bumi, yaitu namanya sequence of explanation. Penjelasan yang berurutan. That tell how and why of the process the thing happen. Hal tersebut terjadi. Biasanya di sini ada cause and effect karena bahas kejadian fenomena. Kan fenomena itu kejadian alam, kejadian sosial, itu selalu ada pattern atau bentuk grammar yang cause and effect. Dan cause and effect kita sudah pelajari di KD sebelumnya. Persis sebelum kita pelajari ini, teks explanation ini kita sudah pelajari cause and effect. Nanda ini sudah urutan, ada berapa terserah itemnya sepanjang-panjangnya. Yang jelas harus berurutan. Kalau nggak berurutan nanti pembaca akan bingung. Nah, terbentuknya larva lahar panas itu gimana dari awal, mumbul sampai ke atas, terus akhirnya tekanan tinggi dan terjadilah. Ya tadi bukan earthquake ini ya. Oh ya earthquake ini ya. Ini earthquake apa volcano sih ini? Ya ini kalau ini volcano ini. Ada apinya jelas, ada gambar apinya. Good, closing adalah sums up. Ya summary, ringkasan dari penjelasan dari awal hingga akhir ini disaripatikan. Ini contohnya sekalian. Why tadpoles change? Kenapa tadpoles change? Tadpole itu kalau kita lihat di sini adalah kecebong ya kayaknya ya, tadpoles. Ya kita bicara kodok ini. Frogs are amphibian. Amphibians spend part of their lives underwater. Young frogs start their life in water as tadpoles. Oh ya. Kata kecil, kata muda memulai hidupnya di dalam air sebagai tadpole. So ya ini kecebong, ada gambarnya di situ lah. Ya, jangan kecebong kampret ya, ini lain. Ini kecebong betulan nih. Nah, ingat yang dimaksud general statement tadi adalah introduction. Kalau dalam narrative text itu namanya adalah ya introduction of paragraph. Namanya adalah ya introduction, memperkenalkan tokoh, alur cerita, tokoh, tempat, setting di mana gitu. Tapi karena ini bukan naratif, maka namanya adalah tetap introduction tapi namanya adalah general statement. Habis itu dijelaskan mulai step-step nih. Lihat ini ada first, so, and then, so lagi, as. Nah, dalamnya itu ada because. Ingat, cause and effect. Akhirnya terakhir menyimpulkan tadpoles may be found in apa nih? That's may be found in apa nih? In lakes, in water, in lakes, or even in puddles after heavy rain. Ya, di genangan-genangan air itu ada biasanya. In billabongs. Oh, billabongs. I see, billabongs. Ya, merek kaos terkenal ya. Itulah proses terjadinya mengapa tadpoles berubah menjadi kodok. Itu karena ternyata ya ini. As the tadpoles grow bigger, they start to change because they need to become a frog. Ternyata dia memang harus berubah diri, kalau kecebong terus dia akan mati. Pas airnya habis,
Dia tetap kecebong bagaimana? Nah, ternyata dia berproses. Lalu apa bedanya dengan text procedure Tat? Nah, procedure text itu pembaca seolah-olah diminta untuk melakukan apa yang ada di dalam teks itu. Penulis memerintahkan, tuangkan air, aduklah, masaklah, campurlah. Itu seperti kita suruh melakukan hal itu. Namanya steps itu memang. Tips-tips atau procedure how to do something to make things. Tapi di sini bukan how to make, how to do, tapi adalah to tell you the process of how. Sama-sama how loh ini. Tapi kita membacanya sepertinya nggak merasa kita pertama-tama letakkan kecebongnya, nah gitu kan. Kita cuma baca, oh kecebongnya di situ. Tidak ada nada memerintah di sana. Nadanya hanya telling the information. Right? Good. Oke ya. Nah sekalian, any kind of text, apapun jenis teksnya, pasti Anda akan ditanya 5 bentuk pertanyaan ini. Text explanation dalam bahasa Inggris ujiannya mesti ini, yaitu soal yang berbentuk menanyakan tujuan bacaan, ide pokok, informasi detail, makna kata, rujukan kata. Tujuan bacaan, contoh pertanyaannya yang seperti Anda pernah alami apa misalnya? Can anyone answer me? Dicoba Mas Krishna. Soal yang menanyakan tujuan bacaan itu gimana bunyi soalnya biasanya? Mesti. What is the purpose that? Iya, good. What is the purpose of the text? Thank you. That's good. Nanda Krishna komandan ini. What is the purpose of the text? Mesti itu. Nanti selanjutnya adalah ide pokok. Ide pokok biasanya what is the main idea? Soal informasi detail. Nah, ini selalu ada nih. Informasi detail. Oke, namanya informasi detail, informasi rinci, informasi tertulis, tersirat, tersurat, itu tetap namanya detail information. Kalau di kita namanya tersirat, tersurat. Kalau tersirat harus mikir lagi, kalau tersurat betul-betul terpampang di teks itu gitu. Nah, ini biasanya menggunakan when, where. Where was her mother at the time? Where was her mother yesterday? Itu informasi detail harus baca. Di mana ibunya kemarin? Oh, her mother was in the kitchen. While her daughter played outside and got a little accident with the things that her daughter were playing gitu. Good, makna kata ya ini sinonim antonim biasanya nih. What is the meaning? What is the antonym of the? Itu pasti nih. Terus soal rujukan kata adalah reference misalnya. The word it refers to titik gitu. I like a cat titik. It is very cute. It-nya mengacu pada apa? Pada cat. Saya suka cat. Dia sangat lucu gitu kan. Kalau gini beda lagi nanti. I like a cat titik. A cat is cute. Nah, cat yang kedua sudah pasti bukan cat yang pertama tadi. Kalau memang yang pertama dia harus pakai pronoun, kata ganti subjek menandakan cat yang sama. Saya suka kucing itu. Seekor kucing lucu. Lah, berarti kucing lain nih. Kalau saya suka seekor kucing. Kucing itu lucu, nah itu it is so cute berarti. Nah, itu reference. Nah, kita perdalam lagi Nanda, saya ingin sedikit mereview bagaimana pertanyaan ini sebagai bekal seumur hidup. Ini sudah tersedia di Moodle. Nah, pertanyaan itu ada kelas-kelasnya Nanda sekalian. Kalau kita amati ada kelas-kelasnya. Saya sebentar banget. Nah, ini. Ada pertanyaannya HOTS, higher order thinking skills. Ada yang cuma LOTS, lower order thinking skills. LOTS itu kita menjawabnya nggak usah mikir panjang, sudah langsung tahu. Warna apa ini? Merah, sudah kelihatan merah kan gitu. Siapa namanya? Aura misalnya, Aurarelia. Sudah nggak usah mikir itu Aura. Tapi kalau kita tanya, what is the philosophy of Aurarelia? Wah, itu kita mikir. Apa ya filosofinya, maknanya? Aura itu adalah suatu pengaruh. Relia itu apa gitu. Kita harus mikir. Itu HOTS. Nah, untuk menjawab itu kita butuh membaca teks. Di teks itu ada definisi, ada uraian. Nah, kita baca di situ baru bisa jawab. Ya, tingkatannya cukup tahu knowledge, memahami atau comprehension, lebih tinggi lagi menerapkan, apply, application, menganalisis. Berikutnya synthesize, mengait-ngaitkan, menggatuk-gatukkan. Terus evaluate. Evaluate ini sebetulnya create, sama seperti kita mencipta milik kita sendiri. Tertinggi adalah to create, to evaluate ini, evaluate. Nah, kita lihat jenis-jenis pertanyaannya. Dari tahun ke tahun kita tidak berubah ini. Where is the?
Coba Mbak Aurel, where is the ini jenis pertanyaan yang mana dari 5 tadi? Kira-kira dari 5 tadi. Where is the? Di manakah? Nah, kalau di manakah ini tingkatnya masih lots, lower thinking skills, masih cukup understand aja, no, masih no, bukan understand, knowing. Ini pertanyaan apa tadi Mbak Aurel? Halo Aura. Iya Ustaz. Where is the ini termasuk pertanyaan apa dari 5 tadi? Ada tanyakan ide pokok, tujuan bacaan, arti kata, terus reference, apa tadi reference? Informasi detail. Yang mana nih? Where is the ini masuk jenis pertanyaan mana? Ya, untuk menjawab ini, you kan harus baca teks, mencari informasi yang tertulis di teks. Berarti ini masuk pertanyaan kelompok apa? Kelompok dari 5 tadi yang mana nih berarti? Where is the? Halo. Halo Aura. Iya Ustaz. Ya, berarti kelompok apa nih dari 5 tadi? Kelompok yang mana nih? Apaan tadi yang 5 ada Ustaz? Ya, ilaha illallah. Ya, ini sebentar. Ini loh 5 tadi loh. Nah, ada kelompok yang menanyakan tujuan bacaan, ide pokok, informasi detail, makna kata, tujuan kata lah. Kalau where is the itu masuk yang mana? Kira-kira? 3. Masih detail Ustaz. Ya betul, 3. Tadi Mas Aan sebenarnya. Ya 3 atau ya betul Mbak Aura informasi detail. Kan pasti nggak keluar dari itu pertanyaan. Nah makanya ya you kuasai, you cannot minimize, oke. Walaupun kapanpun sampai anak kuliah, ngajakan UTBK dan lain-lain semuanya akan tidak lepas dari ini. Can you recall? Nah ini sudah harus informasi detail juga ini, you harus baca. Can you recall the names? Bisa kau mengingat nama-nama? Where did the list the 3? Sebutkan 3. Sebutkan titik, label, tandai. What is the definition? Ini semuanya informasi detail. You nggak bisa jawab, sebutkan 3. Lah gimana kalau nggak baca teksnya? Kalau suruh sebutkan 3, nggak baca tapi. Harus baca. You need to read. Then you can answer this question. List the 3. Sebutkan 3. Apa itu? Sebentar lanjutkan. Ke pertanyaan yang lebih tinggi lagi levelnya. Ya, ini sudah comprehension. Kalau tadi knowing, sekarang understanding. How would you compare? Apa bedanya? Nah, harus nyari, tanya apa bedanya ini harus cari A dan B. A ini warnanya apa, B warnanya apa, terus tanya apa bedanya, baru bisa jawab. They have different color misalnya. They have different speed. Kecepatannya nggak sama antara vehicle, antara bicycle and motorcycle misalnya. How would you contrast sama which fact show? Fakta yang manakah yang menunjukkan adanya perbedaan yang tajam? Ini harus detail information. Pertanyaan nomor 3 ini berarti. Kelompok nomor 3. Sudah, set. Lanjutkan. How does this mengaitkan ini? How does this relate to? Kalau sudah mengaitkan itu ya sudah agak tinggi lagi nih. Sudah apply, sudah menerapkan. How this relate? Bagaimana ini berhubungan dengan itu? Set. Sekarang sudah analisis, semakin tinggi lagi. Kita ambil tengah. Why did earthquake changes? Why did climatic change? Why did climate changes occur? Nah, kenapa kok terjadi perubahan iklim? Waduh, ini harus menganalisa dari bacaan ya. Kadang-kadang nggak tertulis di sana, tapi kita harus mensaripatikan sendiri. Gitu. How would you improve? Sudah bersintesis ini. Apa sih artinya sintesis teman sekalian? Ayo Nanda Hafidul Ahkam, bantu saya apa artinya sintesis? Mensintesa itu ngapain? Sintesis. Halo? Hai. Kemanakah my students? Ya, synthesize. Synthesize itu adalah tadi itu. Ya, kenapa apa? Perpaduan, Ustaz. Nah, synthesize itu memadukan, mencocok-cocokkan, lepaskan. Oh, ini ternyata mirip ini. Berarti kalau mirip kesimpulannya ini adalah itu lah. Ini jadi ingat Aristoteles nih, premis A, premis B,
kesimpulan. Misalnya anak SMA Tunas Luhur itu pinter-pinter. Aura itu siswa SMA Tunas Luhur. Dapat disimpulkan Aura adalah anak pinter. Nah itu namanya mensintesis, memadukan, menggadokkan, mengepaskan, mencocok-cocokkan. Ternyata ketemulah ilmu baru, kesimpulan baru. Itulah namanya synthesize. Setelah Anda bisa synthesize, Anda akan evaluate. How would you feel if? Nah, mengevaluasikan ini. Is there another solution? Nah, sudah membuat solusi itu berarti urusannya adalah solusi intinya adalah sudah creating solution. Which is more important? What are the pros and cons? Apa pro kontra dari tema ini? Do you agree with? Wah, ini pertanyaan gampang tapi mendasar ini. Apakah Anda setuju? Kalau setuju kenapa? Kalau enggak kenapa? Ini butuh sikap, pengambilan sikap. Ingat anak sekalian, menurut Gus Baha, baginda Rasulullah itu tidak pernah tidak mengambil sikap. Beliau selalu mengambil sikap dalam berbagai keadaan. Jadi nggak pernah, ya saya netral aja lah. Tidak membela yang baik, tidak membela yang buruk, kayak gitu. Nabi tegas, saya ini. Oh, gitu. Ini kata Gus Baha ini. Baginda Rasulullah tidak pernah tidak mengambil sikap. Selalu beliau mengambil sikap. Apalagi seorang pemimpin umat, ya harus mengambil sikap. Karena umat menunggu sebaiknya bagaimana gitu. Anda pun demikian, in your life you have to ambil sikap. Nanti setelah kelas 3 you harus ambil sikap. Mau masuk STPDN, IPDN, apa mau kuliah di UI, apa di ITS, ambil sikap. Jangan, ya nanti jelas saya belum bersikap ini, belum memilih. You harus tentukan pilihan hari ini. Gantung cita-cita setinggi langit, kalau jatuh minimal masih di antara bintang. Kalau gantungnya sudah di tanah, ya kalau jatuh nanti malah masuk sumur. Nah ini, gantung di atas, jatuh masih nyantol di bebintang. Good, nah sekalian, Anda Krishna sambil jalan-jalan ini ya, survei lokasi dia, nggak pakai seragam lagi, aduh gimana ya? Allah singletan. Semua tadi itu pasti. Iya, semua tadi. Ya. Baik, karena Zoom terkadang mengalami gangguan, beberapa waktu yang lalu nanti diizinkan untuk layar hitam gitu, beberapa diizinkan seperti itu. Karena ketika muncul video semua macet. Tapi kali ini tidak macet. Nah ini ramai nih, posisi di rumah apa di mana ya? Di rumah. Kapankah kau kembali ke sini? Python ini ya gimana gitu ya? Python meriah. Karena Python adalah tapi Python sama kerasan sama-sama mahal loh sekarang tanah. Sama-sama premium. Padam dulu. Iya, tadi padam loh keraksan loh. Iya, tadi saya ngajarin 11 IPA 1 mendadak tinggal 17 orang. Loh, kemana ini? Ternyata padam. Keraksan mana tadi ya? There are some parts of keraksan. Large keraksan. Mungkin little part of keraksan. Good, selanjutkan lagi. Anda sekalian, set. Nah, ini kembali ke sini. Tadi sudah kita identify. Nah, itu semua Anda ada di Moodle. Silakan di download karena saya jadikan assignment, bukan literature tapi bukan bahan bacaan tapi jadi assignment. Anda harus klik itu sehingga Anda dianggap completed. Kalau enggak nanti not complete dipanggil lagi ke sekolah, menyelesaikan tugas lagi. Alangkah gampangnya Moodle bahasa Inggris ya. You klik file, download sudah statusnya completed dan dianggap laksanakan satu tugas. Wah. Terlepas dibaca apa enggak setelah download, saya trust you that you read it. Minimal you akan baca judulnya. Nah ini, guru harus percaya pada muridnya. Good, next. Nah ini sekalian contohnya. Contoh ini saya ingin dibaca oleh, dulu Mas Hafid sudah pernah ya. Ya jangan, Rama sudah pernah dulu ya. Baca, baik sekarang. Aura, sebentar Aura apa? Aan pernah juga. Mario pernah. Mario bilang, kok mangkok boleh tadi. Aduh. Dani sama Denny. Ini Dani. Oh Denny nggak ada ya? Alhamdulillah ada Dani. Yusuf anak language community Yusuf. Ada Bari tapi Nadia ini agak pemalu biasanya. Ya kita coba sekarang Nanda Yusuf. Yusuf dibaca dari how does sampai occurs. Ini dia. Oh ya Ustaz. How does earthquake happen?
Entar dulu. Kasih kode ting dulu. Ting. Kalau ting baru mulai baca. 1, 2, 3. How does earthquake happen? Earthquake is one of the most destroying natural disaster. Unluckily, it often happens in several regions. Recently, a horrible earthquake has shaken Indonesia. It has brought great damage. Why did it occur? Do you know how an earthquake happened? General statement. Earthquakes are usually caused when rock underground suddenly break along a fault. This sudden release of energy causes the seismic wave. It makes the ground shake when two plates of rock are rubbing against each other. They stick a little. They don't just slide smoothly. The rocks are still pushing against each other, but not moving. Squares of explanation. After a while, the rock plates break because of all the pressure that's built up. When the rock break, the earthquake occur. Closing. Good. Thank you Nanda Yusuf very much. That's good. You're welcome. Inilah ya contoh dari Wana LC, luar biasa ya, bacanya cepat. Suaranya nyaring lagi. Good, dan sekalian, ini adalah earthquake. Bacanya earthquake. Kemudian seperti dibaca Nanda Yusuf tadi bahwa earthquake itu pertamanya adalah akibat dari tekanan terhadap bebatuan di bawah kita ini. Kemudian semakin kencang, batunya semakin keras lagi, saling berhimpit, akhirnya pecah. Nah, pecahnya ini namanya menjadi earthquake. Earthquake adalah gempa bumi, right? Ya, kalau landslide itu tanah longsor. Nah, ini tanah longsor juga sebetulnya, tapi underground, makanya namanya earthquake. Atasnya goyang. Dulu saya ketika di Malang pernah gempa bumi itu. Masih semester 5, ya Allah, gimana nih? Hidup masih panjang udah, kos-kosan miring ini. Ya, akhirnya oleh Allah diberikan sampai sekarang kehidupan. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat selalu. Siap. Good, nah sekalian, ingat, as I told you just now that the beginning of the paragraph is always general statement. Awal-awal paragraf ini selalu namanya pernyataan umum. Umum itu kalau di naratif teks adalah this introduction paragraph, introduction ya, yang mengenalkan nama tokoh siapa dan seterusnya kalau naratif. Kalau di statement tidak nama tokoh tapi nama tokoh tempat tidak, tapi ini apa namanya, pernyataan umum tentang hal yang akan dijelaskan, pengenalan. Ya, earthquake is one of, orang tahu kita bahas earthquake. Oke, nanti diuraikan di bawah menjadi sequence of explanation, menjadi seperangkat urutan penjelasan. Menjelaskan tadi itu bahwa earthquake adalah biasanya karena ketika rock underground suddenly breaks along a fault, pecah gara-gara jatuh geger. The sudden release of energy causes the seismic, menyebabkan gelombang seismic waves. Akhirnya tadi itu terakhirnya adalah disimpulkan sama dia. Kesimpulannya adalah ketika plat lempengan batu itu pecah karena tekanan yang terjadi tadi itu, maka ketika the rocks break, itulah yang namanya earthquake occurs. Terjadilah guncangan bumi akibat dari rock break. Batu-batuan tuh pecah, ambles, ke tanahnya gerak, set. Gempa 7 skala Richter, sangat mematikan. Ya, teman sekalian, next. Ternyata sudah, thank you. Baik, I think that's all for a little explanation of earthquake, yaitu apa tadi? Little explanation of an example of explanation text. Saya ulangi lagi dari awal. Ingat, teman sekalian, explanation text itu menjelaskan how and why, mengapa dan bagaimana terjadinya sesuatu. Terjadinya apa itu? Fenomena. Terjadinya kejadian. Fenomena bentuk jamaknya dari phenomenon. Nah,
yaitu kejadian alam seperti gempa bumi tadi atau kejadian sosial, kejadian terjadi di masyarakat. Misalnya terjadilah kenakalan remaja yang meningkat di tahun 2021 misalnya. Itu namanya social phenomena. Dijelaskan penyebabnya apa. Ternyata adalah 90% karena broken home misalnya. Dijelaskan. Di kelas 11 saya kasih tahu tadi kalau siswa itu ada broken home ringan. Broken home ringan tuh kalau ibu pulang bawa rapot, ayah bunda ditunjukkan rapotnya, nggak dilihat. Itu kecewa sedikit tapi dipendam lama terus. Lama-lama dia merasa diri tidak berharga, tidak penting, dan akibatnya dia melakukan hal-hal yang membahayakan diri gitu. Karena merasa diri tidak penting, mati ya nggak apa-apa gitu. Nah ini bahayanya. Ada seorang anak remaja yang membunuh temannya sendiri, bayangkan. Utamanya yang cewek dibunuh. Dia seorang laki-laki. Usut demi usut ternyata sejak kecil sampai besar ibunya wanita karir. Selalu dijanjikan, oke, mom will come soon kata dia. Setelah lagi ibu pulang cepat, ditunggu dia jam 12, belum datang jam 1, jam 2, jam 3. Nunggu ibunya di rumah, di depan pintu gini karena ibunya janji akan datang segera. Tapi nggak datang-datang. Dipendam-pendam, akhirnya ibunya datang jam 9. Ada rapat tambahan, ada meeting dengan klien, dengan atasan, dengan teman urusan kantor. Terus-menerus itu dipendam. Ternyata itu menurut para psikolog menjadi dendam. Dendam si anak ini terpendam selama 4 years, bertahun-tahun. Akhirnya dia itu marah kepada ibunya. Tapi tentu seorang anak tidak berani melawan ibunya karena sayang pada ibunya, tapi marah pada ibunya. Gimana nih? Nah, aplikasinya adalah dia menyakiti temannya. Bercanda, kepala dipukul pakai kayu, mati betul temannya, meninggal betul. Wah, ini kenapa kok ada anak sekeras ini? Padahal dia very cute, anak manis, gitu, cute boy, anak yang tidak nakal sebetulnya, anak baik. Tapi kok mukul temannya sampai mati lainnya. Usut demi usut ternyata dia menyimpan dendam pada ibunya sendiri. Sering dijanjikan akan datang, moms will come at 12, tapi ternyata jam 9 malam. Tomorrow, mom at 12, jam 9 malam. Mom at 12, ditunggu di depan pintu dengan penuh kerinduan dan sepi, dia terluka batinnya. Gitu. Ini fact, this is fact. Nah, itu mungkin gitu, cerita explanation text yang menjelaskan mengapa terjadi kenakalan remaja. Ternyata ada faktor-faktor batin tadi itu, kecil sampai usia tertentu berakibat meledak di teenage age, di masa usia belasan. Good, Nanda, ini setelah dibacakan oleh Mbak siapa ini? Mbak Aura, ada 3 struktur umum teks. Apa itu? Yang pertama, halo Nanda Aura. Ya, general statement yaitu pengenalan dari yang akan dibahas. Berikutnya adalah Gimana bacanya tuh, Ustaz? Sequence of explanation. Ya, sequence of explanation. Sequence itu urutan penjelasan yang berurutan. Good. Terakhir, Closing, Ustaz, penutupan. ya, closing, sums up, yaitu summary dari penjelasan yang di atas tadi itu. Kalau social phenomena, contohnya kesimpulannya adalah sehingga kenakalan remaja itu berdasarkan proses yang sudah dijelaskan di atas, maka intinya adalah terjadi broken home, baik ringan maupun level tingkat berat. Terima kasih. Itu closingnya, contohnya. Nah, sekarang saya nanya terakhir, ini nanti bisa di-download ya, PowerPoint ini download di Moodle, termasuk 5W1H tadi, 5WH and 1H question tadi itu, dari knowledge sampai knowing sampai evaluating atau creating tadi. Nah, ini pertanyaan apa tenses yang paling banyak digunakan? Jawabannya adalah, kita lihat, earthquake is, it often happens, nah, it has, nah semuanya present dan sekalian, present perfect. Nah, it has ini present, it has brought ya. Ya, did juga tapi minority, ini minor aja kecil. Tapi majority mereka adalah simple present tense. It makes, ini kurang S-nya ini. Break, enggak broke tapi break. Is bukan was, sehingga kalau ditanya rock are bukan rock were. Kalau ditanya what is the tense used, the most tense used in this explanation text, jawabannya adalah simple past tense. Tapi kalau menjelaskan sesuatu kejadian masa lampau yang proses juga gimana? Berarti ya menjadi mirip recount, tapi itu tetap explanation text. Akhirnya switch ke simple past tense. But mostly
Still is still simple present tense. SPRPT, simple present tense. Good, Nanda. Of course, next week you will meet me again via Moodle. Means that we do not meet in face-to-face like today, karena you have to come to the Moodle directly. Next 2 weeks, you have to come to UKD, yaitu Kuiper. UKD explanation text. Sudah saya siapkan nanti untuk next 2 weeks. Yang next week adalah Moodle. Sudah, ini sebentar saya share Moodle dulu sedikit biar Anda bisa melihatnya. Mana Moodle-nya? Saya buka dari set. Wait. Nah, ini dia. Ini dia semester 4. Sebentar, masih loading. Tereng. Nah, ini ada. Di sini ada explanation text, PowerPoint yang tadi sama 5W1H. Untuk selamanya ini abadi, pegang ini, dia akan menguasai. Apapun itu, UTBK, UNAS, USP. UNAS nggak ada, diganti USP, AKM. Nah, next week, cause and effect sudah, berarti next week kerjakan ini, explanation text. Next 2 week-nya tidak langsung song, tapi masih ke Moodle dulu, masih ke Kuiper dulu. Nah, Kuipernya ada di sini. Sebentar, Kuip. Nah, nanti akan ada di sini Kuipernya. Ini belum saya berikan karena it's not the time yet. Waktunya belum. Nanti you akan indah pada waktunya. Artinya Kuiper akan muncul pada waktunya. Good, nanti sekalian. Once again, teks eksplanasi adalah menjelaskan mirip procedure tapi bukan procedure. Ada first, second juga, tapi bukan perintah atau bukan tips-tips untuk dilakukan. Ini kejadian alam sama kejadian sosial. Itu ya anak sekalian. Thank you very much for coming to this class. I cannot mention you one by one. Saya sebutkan satu persatu, tapi ada Mbak Royhana, Mbak Nadia, Dani, Nanda Mario, Nanda Fatimah Hanya. Wah, Mbak Fatimah ini walaupun diem dia memperhatikan ini. I know that. Ya, siswi yang rajin Mbak Rania ini. Arman Maulana, Bella sama Anissa. Oh, untung cukup roomnya kan kotak kecil di tempat berdua nih. Untung cukup. Dewi Citra, Nanda Rama, Nanda Hafid, Nanda Yesi, Nanda Yusuf, Nanda Krishna. Oh, semoga Krishna sudah pakai baju guys. Nanda Auralia sama Gusti Anugrah. Aman datang. Oh, aman pakai baju. Sip. Soalnya ini akan bisa Nanda saksikan di YouTube. Saya upload, butuh waktu 5 menit untuk mengupload. Nanti saya share ke TA aja. Biar anak TA itu banyak IPA 2. Saya share ke TA biar ditonton sama Nanda Krishna, Nanda Nadia, sama Nanda. Oh, Nanda Indra ya. Good, I think that's all. Nanda, hari ini saya ingin doa bersama dipimpin oleh Nanda Krishna agar dari awal hingga akhir bisa kita dapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Ini majelis-majelis ilmu sekecil apapun dan sesedikit apapun yang kita dapat hari ini, mari kita syukuri agar bermanfaat di masa yang akan datang. Baik, Nanda Krishna, silahkan doa kafaratul majelis. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan berdoa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Astagfirullah wa atubu ilaik. Amin. Thank you very much. Nanda Krishna dibantu Nanda Gusti Anugrah bacaan doa, alhamdulillah semakin meriah. Ingat, doa 40 orang itu setara dengan 1 wali. Dan kita nggak tahu dari 40 ini siapa yang dikabulkan oleh Allah. Intinya berjamaah itu jauh lebih baik. Good. Next, mohon maaf silap kata dan perbuatan sekalian. Tetap say hello to your parents. Do hope that both of them are in healthy conditions in supporting you to get schools until whenever, sampai kapanpun, sampai S2 gitu. Nanda itu kalau bisa sampai S2 gitu, jangan berhenti di S1. S1 itu ya sudah zaman saya lah, S1 itu zaman Nanda S2. Baik, itu see you. Ini saya pastikan nanti harus ditutup all biar Anda istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.